Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Berbuka. Didukung oleh يا صاحبي يا إنسان هنا وفي أي مكان ببعت رسالتي ليك نتسوي بحال أحسن يا صاحبي يا إنسان هنا وفي أي مكان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin Khatamin Nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dihidupkan oleh Allah ta'ala, ditempatkan di dunia untuk suatu dinas, bukan untuk mengabdi kepada dunia, tetapi untuk mengabdi kepada pencipta dan pemilik dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepada aku. Dan sesungguhnya dunia ini penuh dengan godaan. Kaifa tarda bidunya la tadum khusyat syughlan wa bu'san wa humum wa ana'an wa fana'an wa humum farfuduha innaha nazrul hagir wa ilallahi ta'ala al-masir. Bagaimana kamu merasa cukup, merasa puas dengan dunia? Tahu gak, dunia sehebat-hebatnya punya aib. Apa aibnya? Dia tidak abadi. Aibnya dunia adalah kematian. Ada satu raja, dia membangun istana yang paling mewah, paling megah, rumah yang paling istimewa. Gak ada di muka bumi yang seperti itu. Dia panggil pujangga, dia panggil ulama, dia panggil rekan-rekannya semuanya. Semuanya ketika masuk memuji daripada istana yang dia miliki itu. Tidak ada cacatnya, nggak ada aibnya. Kecuali satu orang, dia diam saja. Sehingga si raja itu berkata, wahai ustadz, wahai syekh, apa pendapatmu tentang istana yang saya bangun ini, yang tiada bandingnya ini? Maka dia menjawab, istana ini luar biasa, nggak ada bandingnya. Megah, aibnya cuma satu, cacatnya cuma satu. Lu apa? Saya akan hukum insinyur saya karena membiarkan kecacatan dalam istana. Yang aibnya satu, cacatnya satu, penghuninya meninggal dunia. Kalau penghuninya nggak bakalan mati, udah sempurna. Tapi masalahnya penghuninya akan mati. Dan begitulah aib daripada dunia tersebut. Dunia, hadhihi dunya daniyah. Hawadithuha katsirah. Dunia yang hina. Banyak hal-hal yang baru di dalamnya, banyak bencana, banyak musibah. Yang umurnya panjang di dunia akan mendapati kehilangan banyak keluarga, sanak famili. Siapa di antara kita yang keluarganya masih lengkap? Semuanya udah punya keluarga yang udah meninggal dunia. Ya, entah itu ayah, ibu, kakek, nenek, adik, saudara, anak, suami atau istri atau sepupu atau tetangga bahkan. Maka nggak ada kita yang punya saudara yang masih lengkap. Banyak kejadian. Berapa banyak penyakit. Kita lolos dari satu penyakit, datang penyakit yang lain. Lolos dari penyakit kedua, datang penyakit berikutnya. Lolos dari banjir, datang lagi gempa bumi. Dan terus, nggak ada habis-habisnya. Hingga ujungnya adalah kematian. Kita lolos dari semua penyakit, lolos dari semua bencana. Tapi nggak ada yang bisa lolos daripada kematian tersebut. Wah, kata dunia. Dan dunia menipu banyak orang. Bagaimana menipu banyak orang? Dengan menganggapnya sebagai target yang paling utama. Hingga gara-gara dunia, ketinggalan sholat jamaah, ketinggalan sholat 5 waktu, menunda-nunda sholat hingga keluar dari waktunya. Gara-gara dunia mendengki, membenci, memutuskan silaturahmi. Dunia seisinya nggak sepadan, demi harta, demi tahta, nggak sepadan hingga kita ngotorin hati mendengki sesama muslim, merusak persaudaraan kita, memutus silaturahmi kita. Cuma gara-gara apa? Kita ngotorin mulut, ngotorin hati. Untuk tahta 5 tahun, jangankan 5 tahun, 5.000 tahun. Gak sepadan hingga kita mengotori hati kita, batin kita dengan membenci kepada sesama muslim lain. Hati kita lebih berharga, kesucian batin kita lebih berharga, hubungan kita dengan Allah Ta'ala lebih berharga. Sungguh Nabi mengatakan bahwasanya dunia mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia terusir dari rahmat Allah, terkutuk. Dan semua yang di dalamnya itu terusir kecuali apabila di dalamnya ada zikir, ada ilmu, dan juga orang-orang yang mengajarkan kepada ilmu dan mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya apa sih itu dunia? Bukan berarti orang punya harta itu disebutnya dunia. Dunia adalah apapun atau siapapun
materi ataupun bukan materi yang membuat kamu lalai, lupa kepada Allah, lupa akan kewajiban, lupa akan tugasmu, dan menjebloskan engkau di dalam kemaksiatan, yang membuat engkau lalai kepada Allah, membuat engkau lalai dari tugasmu, kewajibanmu kepada Allah, dan menjebloskan engkau dalam kemaksiatan, maka itu adalah dunia. Adapun harta yang kita punya, kita pakai untuk sedekah, untuk infak, itu bukan dunia. Tahta yang kita punya, kita pakai untuk menolong, membantu orang, untuk khidmat kepada muslimin, itu bukan dunia. Akan tetapi ketika itu semua membuat kita lalai dari sholat, membuat kita jadi takabur dan sombong, itu adalah dunia yang tercela. Waliyadzubillah min dzalik. Nah itu karenanya itu bersihkan hati kita. Nabi bersama para sahabat melewati seonggok bangkai yang sudah membusuk. Maka Rasul berkata, siapa yang mau beli bangkai ini? Harganya 1 keping. Yang tidak mau. 2 keping nggak mau, 1 keping tidak mau. Ya Rasulullah, ini bangkai. Siapa yang mau? Sehina itukah di mata kalian? Naam, sehina itu di mata kami. Nabi bilang, sungguh dunia yang membuat kamu lalai kepada Allah, menjebloskan kamu dalam maksiat, dunia di mata Allah lebih busuk daripada bangkai ini di mata manusia. Waliyadzubillah. Ya, karenanya itu Allah Ta'ala mudah-mudahan membersihkan hati kita daripada kecenderungan yang membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يمكن نسينا في يوم إن العراق إخوة ماتت من النخوة يمكن نسينا في يوم إن العراق إخوة. Anda baru saja menyaksikan Jelang Berbuka. Didukung oleh